Ya, kebetulan kita berdoa kemuliaan Tuhan kita kasihan hanya hari ini, detik ini Tuhan masih pelihara kita. Kita masuk tahun 2017 ini biar kita masuk dalam kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita masuk adalah tuntunan Tuhan. Kita bekerja adalah tuntunan Tuhan. Kita melakukan sesuatu biarlah dalam tuntunan Tuhan di dalamnya. Kalau Sabtu kemarin kita ingatkan hari-hari kita supaya hari-hari kita itu hari-hari yang berarti di mata Tuhan, ya. Dan sekarang perencanaan kehidupan kita masuk tahun 2017 ini biar ada Tuhan di dalamnya, supaya langkah-langkah kita itu enggak langkah-langkah yang sia-sia. Kita buka dalam Yakobus pasal 4. Janganlah melupakan Tuhan dalam perencanaan, di situ dikatakan. Kalau sudah saya akan baca berikutnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan ayat 13 seterusnya. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu ini? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebentar. Sebenarnya kamu harus berkata, kalau bukan Tuhan yang menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu megahkan dirimu dan congkakmu, dan semuanya kemegahannya demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi katakan di situ kita masuk tahun 2017 ini, ya. Nah, kita lihat nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita lihat di TV kemarin mahasiswi yang dibunuh, ya dia masuk tahun 2017 tapi sampai bulan Januari saja, nggak panjang sebenarnya kasih. Dia enak-enak tidur, enak-enak apa, atau-taunya nyawanya melayang sebenarnya kasih. Nah, itulah kita nggak mengerti hidup ini. Maka itu dikatakan biar semuanya kehidupan kita masuk tahun 2017 ini kita mau serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang berkarya. Kalau kita lihat juga yang di Pulau Mas, ya, orang kaya yang dikatakan rumahnya megah, mobilnya banyak, mereka semuanya akhirnya tinggal nyawa, ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka perlunya kita tidak melupakan Tuhan dalam rencana kita masuk tahun 2017 ini, saudara kasih. Baru diingatkan kemarin hari-hari pada Noah, ya. Jadi semuanya kekuatan kita tuh hanya sebentar, dikatakan semuanya adalah seperti uap, ya. Tidak apa dikatakan hidup ini ya sementara, ya. Jadi katakan sebentar kelihatan dan sebentar akan lenyap, ya. Baru dia masuk tahun 2017 sudah innalillahi. Nah, maka itu kita sebagai anak Tuhan, mari kita mau perencanaan kita masuk tahun 2017 ini kita sertakan Tuhan di dalamnya. Kayak bagus kata, sebenarnya kamu harus berkata kalau bukan Tuhan menghendaki. Ya, kalau bukan Tuhan yang menghendaki jangan kita paksakan diri, ya. Seringkali orang memaksakan diri, akhirnya dipaksa dan kayak bau dengan mur. Kalau dipaksa, akhirnya ya dikatakan yang nggak cocok masuk dimasukkan ke dalam. Ya ukuran dikatakan 12 dimasukkan ukuran 11, akhirnya rusak sebenarnya. Ya, Tuhan tidak mau supaya perencanaan kita masuk tahun 2017 ini tidak mengalami kegagalan. Pun kalau ada kegagalan kita nggak mengalami kekecewaan maksudnya, ya. Jadi kalau kita sudah taruhkan semua kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan, jadi kita tidak walaupun gagal kita nggak ada kecewa, kita tidak merasa dikatakan wah kok begini gitu. Selalu kita berkata mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dalam segala hal, ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dikatakan semuanya kehidupan kita masuk tahun 2017 ini biar firman Tuhan katakan bermasmur, biar firman itu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi jalan kehidupan kita yaitu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi supaya hidup kita benar-benar adalah menyenangkan hati Tuhan. Semua rencana-rencana kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena dikatakan di tangan kanannya ada panjang umur, di tangan kirinya adalah harta dan kekayaan. Kedua tangan Tuhan ini yang berkuasa
melakukan segala hal perkara, ya. Kita berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Kita mau berkata begini Bu Ono, tapi semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, walaupun dia gagal, kita tidak mengalami kekecewaan, kita mengucap syukur. Tetapi bagi orang yang berencana dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dia akan mengalami kegagalan, dia akan depresi, dia akan frustrasi, ya. Nah, ini orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi bagi kita yang di dalam Tuhan, kita berkata apapun yang terjadi, ya, aku berkata bahwa Tuhan itu baik, ya. Kita melaksanakan semua. Biar rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita masuk tahun 2017 ini, ya. Yang penting kita mau serahkan hidup ini kepada Tuhan, ya. Maka dikatakan, apalagi di tahun ini kita lihat situasi kondisi yang tidak menentu, ya. Kita lihat banyak perkara persoalan apa yang terjadi timbul, ya. Sampai dikatakan ada berita-berita bohong sekarang ini yang bilang Habibie matilah, yang bilang ya ini macam-macam, kita lihat berita-berita itu, ya. Nah, maka itu dikatakan biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Jadi katakan semuanya punya rencana yang indah-indah, yang mantap, yang luar biasa. Sekarang buktinya nanti, ya, ada meleset dari apa yang mereka janjikan. Tetapi bagi Tuhan, kita yang sudah di dalam Kristus Yesus, kalau lagi apa rencana kita, apa yang mau kita inginkan, supaya jangan apa dikatakan gagal, ya. Gagal pun, tapi kita selalu bersyukur, ya. Tapi kalau orang di luar Tuhan, dia akan kecewa, ya. Bukannya untung malah buntung, ya. Tapi kita yang anak-anak Tuhan sudah kasih, seperti firman Tuhan dikatakan, jika seorang tahu bagaimana, ya, dikatakan ayat yang ke-16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dan tunggal muda, semuanya kemukahan yang demikian salah, ya. Jadi katakan sini, jikalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami hidup, semuanya akan hidup, semuanya akan berbaik dengan lancar. Semua pekerjaan semuanya akan kita lakukan dengan akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak itu sebenarnya kasih nama Tuhan. Seperti saya ini, maunya kehendak saya cepatnya sembuh, ya. Tapi Tuhan katakan, berlambat-lambat. Apakah diuji kesabaran kita, ya kan? Diuji apakah kita memang mengucap syukur apa enggak, ya itu. Makanya kita mau lakukan biar kehendak Tuhan yang jadi setelah kasih. Apapun yang saya terjadi ini, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, supaya semua perjalanan itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita lihat orang Israel waktu dipimpin Musa, banyak mereka yang melanggar peraturan, banyak mereka yang membangkang, banyak mereka yang tidak mau dipimpin oleh Musa. Akhirnya mereka banyak dimakan binatang buas, dipakai ular, ya. Mereka lari dari jalurnya, ya. Mereka dikatakan, janganlah engkau ke kiri dan ke kanan, janganlah engkau membelok ke kiri dan kanan, jalanlah lurus. Tapi yang membangkang mereka membelok ke kiri kanan, akhirnya dimakan binatang buas. Dan mereka disertai dengan tiang awan dan tiang api. Itulah kebaikan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Demikian juga kita di tahun 2017 ini, biarlah pimpinan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan menentang orang-orang yang mencoba. Tuhan tidak mau demikian sebagai kasih kami Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala kita. Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kasih anugerah dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya menuntun, memimpin kami masuk tahun 2017 ini, supaya kami meletakkan semua rencana kami di tangan Tuhan yang kuat. Karena dikatakan rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan akan memberikan limpah rahmat yang berkah dalam kehidupan kami. Perjalanan hidup kami masuk tahun 2017 ini masih panjang dan jauh, maka perlunya kuasa Roh Kudus dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan perjalanan kami, supaya perjalanan hidup kami tidak menjadi Tuhan berdosa terhadap Engkau Bapa dalam surga. Maka
Makanya perlu ajaran dan perlu kasih dalam hidup kami supaya kami dapat memuliakan Tuhan di hari-hari kami. Ya, kuasa Roh Kudus-Mu yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesusku yang baik dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur.